dilakukan oleh semua orang, baik sejak bayi, anak kecil, remaja, dewasa, hingga tua. Hal itu adalah belajar. Ada 5 hal yang harus kamu lakukan supaya kamu bisa belajar dengan cara yang benar. Pertama, mindset yang benar. Sama seperti ketika kamu sebelum berolahraga, kamu kan juga harus melakukan pemanasan dulu nih. Sama juga dengan belajar. Sebelum belajar pun harus ada yang dipersiapkan terlebih dahulu. Yang harus dipersiapkan adalah mindset atau cara berpikir kita. Pikiran kamu harus dibenarkan dulu nih. Bagikan gelas kosong yang siap menerima, bagikan spons yang siap menyerap. Pikiran kamu juga harus terbuka. Jangan belum apa-apa udah antipati duluan. Jangan belum apa-apa kamu sudah memblok dan bilang, udah tahu, nggak perlu, ini kan caranya beda. Kalau komentar kamu seperti itu tuh, kamu juga nggak akan bisa untuk menerima semua pembelajaran yang akan masuk ke dalamnya. Kalaupun mungkin ada yang berbeda, jangan ditolak dahulu, tapi harus dicerna dan juga diolah. Ingat, dengan mindset yang benar, maka kamu pun bisa belajar dengan cara yang benar. Yang kedua, guru yang benar. Belajarlah dari orang yang pernah melakukan hal yang ingin kamu pelajari. Belajarlah dari orang yang benar-benar mengerti hal-hal yang memang kamu ingin kuasai. Kalau kamu belajar masak tapi belajarnya sama montir yang nggak pernah bisa masak sama sekali, pastinya nggak akan bisa juga kan? Kalau kamu ingin belajar renang tapi belajar dengan guru yang sama sekali nggak pernah berenang, pasti hasilnya juga tidak akan maksimal. Tapi kalau kamu mau belajar dengan orang yang ahli, yang benar-benar sudah mengerti hal-hal yang kamu ingin kuasai, belajar juga dari orang-orang yang sudah terbukti melakukan hal yang memang ingin kamu dapatkan dan juga ada track recordnya, pastinya pembelajaran kamu juga pasti akan jauh lebih cepat dan jauh lebih efektif. Yang ketiga, waktu yang benar. Belajar itu juga butuh yang namanya waktu. Nggak bisa nih semua dikebut dalam semalam. Walaupun emang sih ada istilah SKS alias sistem kebut semalam. Atau istilah the power of kepepet. Sama halnya dengan belajar. Belajar juga butuh yang namanya waktu. Pikiran kita pun juga butuh jeda untuk bisa mengolah dan mencerna semua hal yang ada. Karena sebenarnya nih, bahkan belajar itu harus dijadikan sebuah kebiasaan. Sama seperti halnya analogi tentang mandi ataupun gosok gigi nih. Mungkin gak sih kamu mandi selama 1 jam, 2 jam bahkan, habis itu kamu gak mandi lagi selama 1 bulan? Pasti rasanya risih. Atau mungkin, saya kan udah gosok gigi nih selama setengah jam, berarti habis itu saya gak usah gosok gigi lagi selama seminggu. Gak mungkin juga kan? Pasti rasanya risih, pasti rasanya aneh banget. Sama juga, belajar pun harus seperti itu. Harus dijadikan habit. Jangan sampai, hari ini kan saya sudah belajar terus-terusan 10 jam, habis itu tinggalin aja deh, nggak belajar lagi. Jadinya kan nggak efisien. Ingat, belajar itu sekali lagi harus dijadikan sebuah kebiasaan. Sama seperti mandi, sama seperti gosok gigi. Sehingga kalau ada hari di mana kamu nggak mandi, nggak gosok gigi, rasanya, ada yang kurang ya. Nggak enak ya. Begitu juga dengan belajar. Kalau itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, sehari aja kamu nggak belajar, pasti kamu akan merasa, kok risih ya, kok ada yang kurang ya. Karena sekali lagi, semua itu sudah menjadi kebiasaan yang kamu lakukan setiap harinya. Keempat, cara yang benar. Setiap orang punya cara tersendiri bagaimana dia bisa menyerap informasi secara efektif dan juga efisien. Kamu pun harus bisa mengenali kamu termasuk tipe orang yang belajarnya seperti apa. Secara garis besar nih ada 3 tipe orang, visual, auditory, dan juga kinestetik. Orang visual itu biasanya mereka akan menangkap secara optimal, menyerap informasi yang dibaca ataupun dilihat. Orang auditory biasanya adalah orang yang lebih mudah menerima informasi melalui apapun yang dia dengar. Orang kinestetik biasanya adalah orang yang sangat senang dan juga cepat mengerti bila informasi itu diserap terlebih dahulu ataupun dicontohkan dahulu, atau dia membayangkan orang lain untuk melakukan hal yang sedang dipelajarinya. Kalau kamu termasuk yang mana nih? Coba kenali diri kamu terlebih dahulu dan ketahui cara belajar mana yang paling efektif untuk kamu sehingga kamu pun bisa menggunakan cara tersebut dengan tepat. Kelima, lingkungan yang benar. Ada orang yang suka ketenangan dalam belajar, harus tenang banget. Bahkan ada suara nyamuk lewat aja, mengganggu konsentrasi. Tapi ada juga nih orang yang suka belajar dengan menggunakan musik. Jadi saat belajar dia harus mendengarkan musik, baik itu musik klasik, musik pop, atau bahkan musik rock. Bebas. Apapun itu, yang paling penting adalah kamu tahu yang mana yang membuat kamu bisa lebih efektif untuk belajar. Ada juga nih orang yang suka belajarnya sendirian. Ada juga orang yang suka belajar secara berkelompok, biar ada teman yang diajak diskusi katanya. Boleh-boleh aja, nggak ada salahnya. Yang penting kamu sendiri tahu apakah dengan cara itu pembelajaran kamu bisa efisien atau enggak. Dan yang paling penting, apapun itu, pastikan kamu juga sudah berada di lingkungan yang positif. Karena dengan siapa kamu bergaul saat ini, itu akan mempengaruhi. Kalau ngomongin tentang semangat belajar, sebenarnya kalau dalam bahasa psikologi, kita tuh lagi ngomongin tentang konsep motivasi.
Jadi di video ini gue bakal ngebahas tentang gimana sih caranya biar lo bisa semangat atau termotivasi untuk belajar. Sebelumnya, gue mau jelasin dulu sebuah teori. Jadi menurut salah satu filsuf yang teorinya udah cukup tua, motivasi tindakan saat kita hidup itu sebenarnya cuma ada dua. Nah, dua motivasi ini adalah motivasi yang mendasari semua tindakan kita. Ya, semua perilaku kita. Mulai dari tingkah laku yang simple, kayak misalnya ngegerakin tangan doang, makan, dan minum, sampai ke perilaku kompleks, kayak misalnya belajar atau bekerja. Terus, dua jenis motivasinya apa aja sih? Nah, motivasi yang pertama adalah kita melakukan sesuatu untuk menghindari penderitaan. Sedangkan jenis motivasi yang kedua adalah kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita tuh melakukan sesuatu cuman karena dua alasan tersebut berdasarkan teori tersebut. Nah, contoh hal yang dilakukan untuk menghindari penderitaan bagi gue adalah misalnya nih, buang air besar, buang sampah, beli telur ke warung. Ya, ini malesnya minta ampun sih. Terus minum obat, ngangkat jemuran, antar jemput adik, dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, di sisi lain, contoh hal yang dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan bagi gue adalah main Dota, traveling, hunting foto, kencan, main gitar, ngeblog, dan lain sebagainya. Dan setiap orang pastinya punya kotak-kotak tersendiri untuk menempatkan motivasi tindakannya. Ada banyak hal yang masuk ke kategori menghindari penderitaan bagi sebagian orang, tapi oleh sebagian orang lain dianggap sebagai tindakan untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, contohnya adalah belajar. Ada orang yang belajar untuk menghindari penderitaan, dan ada juga orang yang belajar untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada orang yang belajar karena rasa ingin tahu tentang dunia. Ada juga orang yang belajar karena passion akan suatu ilmu tersebut. Dan ada juga yang belajar karena ingin having fun, ya karena menurut mereka belajar itu menyenangkan. Tapi ada juga yang belajar karena terpaksa, karena disuruh orang tua, karena obsesi akan PTN tertentu, atau karena membutuhkan pengakuan orang lain. Tapi yang lo harus tahu adalah ada rumus tentang motivasi yang berlaku untuk semua orang. Tindakan yang dilakukan atas motivasi untuk mendapatkan kebahagiaan itu selalu ngasih kepuasan yang lebih dibandingkan tindakan yang dilakukan atas motivasi menghindari penderitaan. Kalau lo gak semangat belajar, mungkin buat lo, belajar adalah menghindari penderitaan. Lo sendiri yang dengan sadar menempatkan belajar dalam kotak itu, dan memandang belajar adalah sesuatu yang melelahkan, membosankan, dan harus diselesaikan. Itulah kenapa lo gak bahagia melakukannya. Karena mungkin aja lo belajar untuk menghindari penderitaan, bukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Ini juga lah yang membedakan motivasi menghindari penderitaan dan mendapatkan kebahagiaan. Kalau lo belajar untuk menghindari penderitaan, ya lo menganggap bahwa lo harus belajar. Sedangkan kalau lo belajar untuk mendapatkan kebahagiaan, ya lo belajar karena lo mau belajar gitu, bukan karena harus. Dan perbedaan simpel ini antara mau dan harus tentu ngaruh banget. Akan lebih keren ketika lo belajar karena emang lo mau daripada lo harus. Karena lo gak kepaksa untuk belajar, karena itu kemauan dari diri lo sendiri. Mungkin ini alasan yang bikin lo jadi gak ikhlas, dan lo pun akhirnya capek, lalu belajar lo jadi gak efektif. Sampai akhirnya lo pun bingung, kenapa sih kerja keras lo selama ini masih kalah sama orang lain? Dan ya hal ini bisa jadi karena lo gak having fun, makanya belajar kerasa jadi beban buat lo. Ya kalau udah gitu sih, selamat aja menikmati kelelahan dalam menjalaninya.